Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin presentasi. Nama saya Frizal Fajar. Saya Zain Wildan. Saya Nathan Hedi Kurniawan. Di sini kami akan membahas ujian NOVA 2 jalur pada proyek statistika 2 yang diampu oleh Dr. Rina Oktavianti, dan lanjut saja pembahasannya dijelaskan oleh Zian. Zian, langsung aja. Slide-nya tadi jangan. Buka. Yang ini ya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, analisis varian merupakan salah satu teknik statistik yang paling fundamental dalam penelitian eksperimental. Teknik ini dikembangkan oleh Sir Ronald Fisher pada awal abad ke-20 dan telah menjadi cornerstone dalam analisis data penelitian di berbagai bidang ilmu, mulai dari pertanian, psikologi, kedokteran, hingga teknik industri. Dalam era modern, kompleksitas fenomena yang diamati dalam penelitian semakin meningkat. Kebanyakan variabel respon tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi multifaktor secara simultan. Hal ini merupakan penggunaan metode analisis yang lebih sophisticated untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur pengaruh dari berbagai faktor tersebut secara akurat. ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA adalah pengembangan dari ANOVA 1 jalur yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis pengaruh dua faktor independen secara simultan terhadap satu variabel dependen. Keunggulan utama dari ANOVA 2 jalur adalah kemampuannya untuk tidak hanya menguji pengaruh utama dari masing-masing faktor, tetapi juga menguji adanya interaksi atau interaction effect antara dua faktor tersebut. Dalam konteks penelitian kontemporer, ANOVA 2 jalur sangat relevan karena mampu memberikan insight yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks. Misalnya, dalam penelitian pertanian, hasil panen tidak hanya dipengaruhi oleh jenis pupuk, tetapi juga oleh varietas tanaman. Dan kemungkinan interaksi antara keduanya dalam penelitian psikologi pendidikan, prestasi belajar siswa mungkin dipengaruhi oleh metode pembelajaran, tingkat motivasi siswa, dan bagaimana kedua faktor tersebut berinteraksi. Perkembangan teknologi dan software statistik modern telah membuat ANOVA 2 jalur semakin aksesibel bagi peneliti. Namun, pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar, asumsi-asumsi yang interpretasi hasil tetap menjadi persyarat penting untuk dapat mengaplikasikan teknik ini secara appropriate dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Tujuannya itu ada tujuan umum, memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, prosedur, dan aplikasi ANOVA 2 jalur dalam penelitian ilmiah. Ada tujuan khusus, menjelaskan landasan teori dan model matematis ANOVA 2 jalur, mengidentifikasi dan menjelaskan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam aplikasi ANOVA 2 jalur, menyajikan prosedur step by step dalam melakukan analisis ANOVA 2 jalur, memberikan panduan interpretasi hasil analisis ANOVA 2 jalur, menyajikan studi kasus konkret untuk memperjelas aplikasi praktis, menganalisis kelebihan dan keterbatasan metode ANOVA 2 jalur, memberikan rekomendasi untuk penggunaan yang appropriate dalam berbagai konteks penelitian. Lanjut, ada manfaat. Ini ada manfaat akademis, yaitu menyediakan referensi komprehensif untuk mahasiswa dan peneliti yang akan menggunakan ANOVA 2 jalur, memberikan foundation yang solid untuk pemahaman metode statistik yang lebih advance, memperkaya literatur dalam bahasa Indonesia tentang analisis statistik multivariat. Ada manfaat praktis, membantu peneliti dalam mendesain eksperimen faktorial yang efisien, memberikan panduan praktis dalam menginterpretasi hasil analisis statistik, meningkatkan kualitas penelitian melalui pemilihan metode analisis yang appropriate. Di situ ada manfaat metodologis,
memberikan pemahaman tentang kapan dan bagaimana menggunakan ANOVA 2 jalur, membantu dalam identifikasi dan penanganan pelanggaran asumsi, meningkatkan kemampuan dalam validasi hasil penelitian. Selanjutnya ada manfaat kebijakan, menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis evidence, membantu dalam evaluasi efektivitas program atau intervensi, mendukung pengembangan kebijakan yang didasarkan pada analisis data yang rigorous. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nathaniel. Bab 2 yaitu kajian teori. Konsep dasar ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok yang dibentuk oleh kombinasi dua faktor independen. Teknik ini memungkinkan penalti untuk menganalisis tiga hipotesis sekaligus. 1. Pengaruh utama faktor A atau main effect of faktor A. Apakah terdapat perbedaan signifikan antar level faktor A dengan mengabaikan faktor B. 2. Pengaruh utama faktor B atau main effect of faktor B. Apakah terdapat perbedaan signifikan antar level faktor B dengan mengabaikan faktor A. 3. Pengaruh interaksi A kali B atau interaction effect. Apakah pengaruh faktor A terhadap variabel dependen berbeda-beda tergantung pada level faktor B atau sebaliknya. Jenis-jenis ANOVA 2 jalur. Berdasarkan jumlah observasi dalam setiap sel, ANOVA 2 jalur dibedakan menjadi A. ANOVA 2 jalur dengan replikasi sama atau balance design. Setiap kombinasi level faktor A dan B memiliki jumlah observasi yang sama. Desain ini lebih mudah dianalisis dan interpretasinya lebih straightforward. B. ANOVA 2 jalur dengan replikasi tidak sama atau unbalanced design. Jumlah observasi dalam setiap sel berbeda-beda. Analisis menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan khusus. C. ANOVA 2 jalur tanpa replikasi. Setiap kombinasi level faktor hanya memiliki satu observasi. Dalam kasus ini, pengaruh interaksi tidak dapat diuji. Asumsi-asumsi ANOVA 2 jalur. Untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, ANOVA 2 jalur mensyaratkan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. A. Independensi. Setiap observasi harus independen satu sama lain. Pelanggaran asumsi ini dapat menyebabkan bias dalam estimasi variance error. B. Normalitas residual atau error harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov, atau analisis grafik Kristevsky plot. C. Homogenitas varians atau homoscedasticity. Varians dalam setiap kelompok harus sama homogen. Uji Leneve atau Bartlett dapat digunakan untuk menguji asumsi ini. D. Linearitas atau aditivitas. Model ini harus bersifat aditif. Artinya pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh masing-masing faktor dan interaksinya. Urutan pengujian hipotesis. Prinsip theoretical testing. Uji interaksi terlebih dahulu. Jika interaksi signifikan, interpretasi main effect menjadi kompleks. Conditional testing. Jika interaksi tidak signifikan, baru uji main effect. Simple effect analysis. Jika interaksi signifikan, lakukan analisis simple effect. Interpretasi hasil hipotesis. Kasus 1, tidak ada efek signifikan, semua faktor dan interaksi tidak berpengaruh. Variasi data dijelaskan oleh random error. Kasus 2, hanya main effect signifikan. Efek faktor bersifat aditif, tidak ada interaksi antar faktor. Interpretasi straightforward. Kasus 3, interaksi signifikan. Main effect tidak dapat diinterpretasi secara terpisah. Efek satu faktor tergantung pada level faktor lainnya. Perlu simple effect analysis. Desain eksperimen faktorial. Completely randomized factorial design karakteristik. Randomisasi penuh terhadap semua unit eksperimen. Tidak ada blocking atau stratifikasi. Setiap unit eksperimen memiliki peluang sama untuk mendapat perlakuan.
kelebihan sederhana dalam implementasi, fleksibel dalam alokasi perlakuan, maksimum degrees atau freedom atau error. Kekurangan tidak mengontrol variabilitas background, memerlukan homogenitas untuk eksperimen. Randomized Complete Block Design atau RCBD faktorial karakteristik menggabungkan prinsip blocking dan faktorial design. Setiap blok berisi semua kombinasi perlakuan, mengontrol variabilitas yang dapat diidentifikasi. Split plot design karakteristik satu faktor atau well plot di randomisasi pada level yang lebih tinggi. Faktor lain atau subplot di randomisasi dalam well plot. Berbeda error turn untuk berbeda level faktor. Aplikasi ketika satu faktor sulit untuk dirandomisasi, perbedaan cost atau variability antar faktor. Nested experimental unit. Power analysis dan sample size determination. Konsep statistical power. Definisi power adalah probabilitas untuk menolak A0 ketika H1 benar, atau 1 strip B di mana B adalah type 2 error. Faktor yang mempengaruhi power. Effect size, magnitude perbedaan yang ingin dideteksi. Sample size, jumlah observasi per sel. Alpha level, tingkat signifikasi yang ditetapkan. Variabilitas, variance error dalam populasi. Sample size calculation. Formula dasar N sama dengan effect size power alpha number of groups. Pertimbangan praktis. Minimum 20 observasi per sel untuk power yang adequate. Balance design memberikan power maksimal. Trade-off antar cost dan precision. Extension dan varian ANOVA 2 jalur. ANOVA atau multivariate ANOVA, konsep eksternal ANOVA untuk multiple independent variabel keuntungan, mengontrol type 1 error across multiple test statistik. Wilks lambda delay trade hoteling ANCOVA analysis atau covariance. Konsep ANOVA dengan continuous covariate tujuannya mengontrol variabilitas dari confounding variable. Asumsi tambahan homogeneity of regression slope. Repeat measure ANOVA. Salah satu faktor adalah within subject atau repeat measure. Aplikasi longitudinal studies before after compression. Asumsi tambahan sphericity atau compound symmetry. Mixed effect model, konsep kombinasi fix dan random effect, keuntungan handle unbalanced data better, model complex correlation struktur, provide subject specific prediction. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afrizal. Hasil dan pembahasan yang pertama sebagai berikut. Pada tabel ANOVA 2 jalur, sumber variasi dengan faktor A, B, interaksi A dengan B, dan error. Dan di sini pun ada total sebagai berikut. Perhitungan jumlah kuadrat. Di sini ada SST, total sum of square, SSA, sum of square for faktor A, SSB dengan sum of square for faktor B, SSAB, sum of square faktor interaction A dengan B, SSE adalah sum of square for error. Jadi langsung saja ke studi kasusnya. Yang pertama, pengaruh jenis pupuk dan varietas tanaman hidup terhadap hasil panen. Di sini tanaman yang dipakai adalah yang diuji adalah tanaman padi ya. Di sini seorang peneliti
seorang peneliti pertanian ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk dan varietas tanaman padi terhadap hasil panen dalam ton per hektar. Penelitian dilakukan dengan desain faktorial 3x2 dengan 4 ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Data hasil panen adalah sebagai berikut dengan faktor A, jenis pupuk, A pertama pupuk organik, yang kedua pupuk NPK, yang ketiga pupuk campuran. Dan faktor B, varietas tanaman, yang B1 varietas IR64, yang kedua varietas Ciherang. Di sini pun ada data hasil panen ton per hektar. Dan dengan alfa 0,05 ujilah apakah terhadap pengaruh signifikan dari jenis pupuk, varietas tanaman, dan interaksi keduanya terhadap hasil panen. Jadi dengan langkah pertama kita menghitung jumlah dan rata-rata marginalnya. Di sini sudah ada hasilnya, total faktor A pada jenis pupuk dengan A dengan hasil 37,7, rata-rata 4,7 hingga sampai A3. Di sini pun ada hasil total faktor B dengan varietas tanaman padi sebagai berikut dengan grain total 127,9 dan grain meannya 5,33. Pada langkah kedua, kita menghitung jumlah kuadrat atau sum of square-nya. Pada total of sum square-nya kita mendapatkan dengan hasil 10,89, SSA-nya square of faktor A-nya itu 7,30, SSB-nya 1,75, SSAB-nya itu sum of square untuk interaksinya itu kita dapat di 0,17. SSE-nya kita mendapatkan 1,67. Dan selanjutnya kita lanjut ke langkah ketiga, menghitung derajat bebas atau DF. Di sini sudah tertera ya hasilnya. Sampai kita lanjut saja ke langkah keempat, menghitung MS-nya. Di sini tinggal dibagi-bagi saja karena sudah ada keterangannya, dan hasilnya sebagai berikut. Langkah kelima kita langsung menghitung F hitungnya. Sama halnya seperti langkah keempat maksudnya, hanya dibagi saja FA-nya MSA dibagi MSE, kalau yang FB-nya MSB dibagi MSE, kalau FAB-nya MSAB dibagi MSE. Langkah ke-6 menentukan F tabelnya jika alfanya adalah 0,05. Di sini kita langsung mendapatkan nilai 3,55 untuk faktor A, 4,41 untuk faktor B, 3,55 untuk interaksi AB. Langkah ke-7 kita langsung saja memasukkan data tersebut ke tabel ANOVA sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulan pada studi kasus pertama, jenis pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil panen. Yang kedua, varietas tanaman berpengaruh signifikan terhadap hasil panen. Yang ketiga, tidak terdapat interaksi signifikan antara jenis pupuk dan varietas tanaman. Yang keempat pun, pupuk NPK menghasilkan panen tertinggi dan varietas Ciherang lebih unggul. Di sini pun ada studi kasus yang kedua, pengaruh metode pembelajaran dan tingkat motivasi terhadap prestasi belajar. Seorang dosen ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran dan tingkat motivasi mahasiswa terhadap prestasi belajar dalam konteks nilai ujian. Penelitian dilakukan dengan desain faktorial 2x3 dengan 3 mahasiswa untuk setiap kombinasi perlakuan. Data nilai ujian adalah sebagai berikut. Pada faktor A dalam metode pembelajaran, A pertama metode ceramah, yang kedua diskusi. Pada faktor B ada tingkat motivasi, yang B pertama motivasi rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi. Di sini pun ada data yang sudah kita dapat pada nilai ujian dan ada pertanyaan. Dan di sini jika dengan alfa 0,05 ujilah apakah terdapat pengaruh signifikan dari metode pembelajaran, tingkat motivasi, dan interaksi keduanya
terhadap prestasi belajar. Jadi penyelesaian yang pertama menghitung jumlah rata-rata marginal seperti yang awal tadi, studi kasus pertama. Kita mencari jumlah dan rata-ratanya. Kita mendapat di A1 71,67, A2-nya 77,33. Dan faktor B-nya, B1-nya 66,50, B2-nya 75,50, B3-nya 81,50 dengan grand total 1341 dan grand mean 74,50. Langkah kedua kita sama seperti langkah pertama, studi kasus pertama ya, mencari sum of square-nya. SST-nya di sini kita mendapat 1400,8,5, di sini SSA-nya 144,18, SSB-nya 684, SSAB-nya itu 7,94, SSE-nya 572,34. Nah, selanjutnya kita mencari menghitung derajat bebasnya. Di sini sudah ketemu dan MS-nya pun sama, sudah ketemu, di sini sudah tertera. Langkah kelima menghitung F hitungnya sama seperti studi kasus pertama, dan menentukan langkah F tabel. Nah, di sini kita F tabel pertama kita mendapat faktor 4,75 untuk faktor A, 3,89 untuk faktor B, 3,89 untuk interaksi A B. Jadi di sini pun kita langsung menaruh hasilnya ke dalam bentuk tabel ANOVA. Jadi pun ada kesimpulan pada studi kasus kedua, metode pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Tingkat motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Tidak terdapat interaksi signifikan antara metode belajar dan tingkat motivasi. Mahasiswa dengan motivasi tinggi memiliki prestasi terbaik, diikuti motivasi sedang dan motivasi rendah. Adapun beberapa interpretasi hasil sebagai berikut, dan adapun beberapa uji lanjut seperti post HOC analisis. Dan kelebihan dan keterbatasan uji ANOVA 2 jalur ini adalah efisien. Dalam kelebihan, ANOVA 2 jalur memiliki efisien dan menganalisis pengaruh multiple faktor, dapat mendeteksi interaksi antar faktor, mengontrol tipe error dengan baik, memberikan informasi yang komprehensif dengan struktur data. Kekurangannya atau keterbatasan memerlukan asumsi yang ketat, interpretasi menjadi kompleks ketika antar interaksi, memerlukan sampel size yang memadai, hingga sensitif terhadap outlier. Jadi langsung saja ke bab keempat, karena bab ketiga sudah selesai. Mungkin akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke bab 4, kesimpulan. Kesimpulan yaitu ANOVA 2 jalur merupakan teknik analisis statistik yang powerful dan versatile untuk menganalisis pengaruh dua faktor independen terhadap satu variabel dependen. Teknik ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk menguji pengaruh utama dari masing-masing faktor, tapi juga mendeteksi adanya interaksi antara kedua faktor tersebut. Keunggulan utama ANOVA 2 jalur terletak pada kemampuannya untuk memberikan analisis yang komprehensif dengan mengontrol type 1 error secara efektif. Dalam satu analisis, peneliti dapat memperoleh informasi tentang 3 hipotesis sekaligus: pengaruh utama faktor A, pengaruh utama A faktor B, dan pengaruh interaksi A X B. Namun demikian, keberhasilan aplikasi ANOVA 2 jalur sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi-asumsi dasar independensi, normalitas, dan homogenitas varian. Pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dapat mengakibatkan kesimpulan dan bias dan tidak valid. Interpretasi hasil ANOVA 2 jalur memerlukan kehati-hatian, terutama ketika terdapat interaksi yang signifikan. Dalam situasi ini, pengaruh utama mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena pengaruh satu faktor bergantung pada level faktor lainnya. Untuk aplikasi praktis, ANOVA 2 jalur sangat relevan dalam berbagai bidang penelitian, mulai dari ilmu sosial, kedokteran, pertanian, hingga teknik industri.
Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengoptimalkan desain eksperimen dan memperoleh insight yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati. Rekomendasi untuk penelitian future adalah pengembangan metode ANOVA yang lebih robust terhadap pelanggaran asumsi, serta pengintegrasian dengan teknik machine learning untuk analisis data yang lebih kompleks. Selain itu, pengembangan software statistik yang user-friendly akan membantu peneliti dalam mengaplikasikan teknik ini secara lebih luas. Baik, selanjutnya saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis ANOVA 2 jalur, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Pemenuhan asumsi statistik. Dalam menerapkan ANOVA 2 jalur, peneliti disarankan untuk secara ketat memeriksa asumsi dasar seperti normalitas, homogenitas varian, dan independensi observasi. Pemenuhan asumsi ini penting untuk memastikan validitas hasil analisis. 2. Peningkatan ukuran sampel. Ukuran sampel yang memadai akan meningkatkan kekuatan uji atau power dan mengurai kemungkinan kesalahan type 2. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk mempertimbangkan desain eksperimen dengan jumlah ulangan atau partisipan yang cukup. 3. Penggunaan uji lanjut atau post hoc. Ketika ditemukan pengaruh utama yang signifikan, perlu dilakukan uji lanjut seperti UKHSD atau Bonferroni untuk mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Hal ini akan memperkaya interpretasi dan relevansi hasil. 4. Visualisasi dan interpretasi interaksi. Walaupun hasil uji interaksi dalam studi kasus menunjukkan hasil tidak signifikan, menggunakan plot interaksi tetap direkomendasikan untuk memperkuat pemahaman pola data. Visualisasi dapat mengungkap informasi terlihat dari angka semata. 5. Aplikasi dalam dunia nyata. Peneliti dan praktisi di bidang pertanian, pendidikan, dan manajemen dapat menggunakan ANOVA 2 jalur sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Teknik ini sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan atau perlakuan dari berbagai sudut. 6. Pelatihan dan edukasi statistik. Disarankan agar mahasiswa dan peneliti terus meningkatkan literasi statistik mereka, khususnya dalam memahami desain eksperimental dan interpretasi hasil ANOVA. Pelatihan melalui workshop atau simulasi menggunakan software statistik juga dapat memperkuat kemampuan analisis. Itulah akhir dari materi 2 ANOVA. Ingat, kunci utama di sini adalah kemampuan untuk menganalisis efek utama dan terutama efek interaksi antar faktor. Semoga ini menjadi bekal berharga dalam menganalisis statistik kami. Terima kasih. Jadi itu saja pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.